Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita lanjutkan pembacaan hadis dalam kitab Fadilatul Quran. Hadis yang berikutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu asyaddu udhunan ila qari'ul Qur'ani min sahibil qainati ila qabaitihi. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wa Hakim. Dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala lebih memperhatikan para pembaca Al-Qur'an daripada seorang tuan yang mendengarkan nyanyian hamba wanitanya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Menyukai nyanyian telah menjadi fitrah dan adat bagi kita. Meskipun syariat agama telah melarangnya, kita sering tidak memperdulikannya. Meskipun demikian, seorang tuan boleh mendengarkan nyanyian hamba sahaya wanitanya. Yang sangat penting adalah bahwa Al-Quran tidak boleh dinyanyikan seperti menyanyikan lagu. Hal ini telah dilarang sebagaimana disebutkan dalam hadis, iyyakum wa luhuna ahlil ishqi. Janganlah membaca Al-Quran dengan nada orang bercinta. Alim ulama menulis bahwa membaca Al-Quran seperti itu adalah fasik dan orang yang mendengarkannya juga berdosa. Maksudnya hendaknya melakukan Al-Quran berdasarkan kaidah, tidak melakukannya dengan berlebihan. Di antara banyak hadis yang menerangkan hal ini ialah, hiasilah Al-Quran dengan suara yang merdu. Dalam hadis yang lain disebutkan, suara merdu melipat gandakan keindahan Al-Quran. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullah alaih menulis dalam kitab Al-Ghunyah bahwa ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berjalan ke Kufah, sekelompok ahli maksiat sedang berkumpul di sebuah rumah. Seorang penyanyi dalam kumpulan itu yang bernama Zadzan bernyanyi dengan diiringi alat musik. Mendengar suaranya yang merdu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, alangkah baiknya jika suara itu digunakan untuk membaca Al-Quran. Lalu ia menutup kepalanya dengan kain dan meninggalkan tempat itu. Mendengar ucapan tersebut, Zadzan pun bertanya, siapakah orang tersebut? Rupanya ia baru mengetahui bahwa orang itu adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan itu sangat berpengaruh dalam hatinya, sehingga ia menghancurkan alat-alat musiknya dan mulai menjadi pengikut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian ia dikenal sebagai ulama pada zamannya. Banyak riwayatnya menganjurkan agar Al-Quran dibaca dengan suara yang merdu, tetapi banyak juga riwayat yang melarang membaca Al-Quran dengan suara yang dilakukan seperti riwayat di atas. Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran dengan gaya Arab. Jangan membacanya seperti seorang kekasih atau seperti seorang Yahudi atau Nasrani. Sebentar lagi akan ada suatu kaum yang membaca Al-Quran dengan dilakukan seperti para penyanyi dan seperti orang yang berduka. Bacaannya tidak akan bermanfaat sedikit pun kepadanya. Mereka akan terkena fitnah dan orang-orang yang menganggap bacaan mereka itu bagus juga akan terkena fitnah. Al-Hadis. Sawus rahmatullah alaih berkata, seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suara siapakah yang paling bagus dalam membaca Al-Quran?
Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang jika kamu melihat ia sedang membaca Al-Quran, lalu terasa bahwa ia takut kepada Allah, dan terlihat dari suaranya ia sedang ketakutan. Inilah nikmat dari Allah, bahwa dia membebani seseorang itu sesuai dengan kemampuannya. Sebuah hadis menyebutkan bahwa Allah SWT mengutus malaikat dengan tugas khusus, yaitu jika ada orang yang berusaha memperbaiki bacaan Al-Qur'annya tetapi ia tidak mampu, malaikat itu akan memperbaiki bacaan tersebut terlebih dahulu sebelum dibawa ke langit. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis tentang pentingnya kita senantiasa membaca Al-Quran, dan membaca Al-Quran yang lebih baik lagi adalah dengan lagu yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan Al-Quran adalah dari bahasa Arab, maka dilakukan menurut bahasa Arab yang menjadi kaidah pada zaman Rasulullah dan para sahabatnya dan para tabi'in yang telah mendengar dari Rasulullah SAW. Maka pentingnya kita senantiasa berupaya untuk melakukan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, sehingga ta'asur fil qalbi, ada kesan di dalam hati, sehingga ada rasa kita takut kepada Allah, ada rasa kita bersyukur kepada Allah, ada rasa kita mengharapkan rahmat Allah. Semua akan tertuju kepada Allah. Ini adalah surat dari Allah kepada kita yang kita senantiasa baca, sehingga ada komunikasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita tingkatkan bacaan Al-Quran kita, baik secara kualitas maupun kuantitasnya atau waktunya kita perpanjang. Pada saat-saat kita habis maghrib, mungkin pada saat habis subuh, atau pada saat-saat yang lain dalam pekerjaan kita ketika istirahat dan seterusnya. Maka inilah yang dimaksud agar kita memperbanyak baca Al-Quran. Aksiru bi qiraatil Quran. Demikianlah yang kita sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan pada kita untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan pada saudara kita yang lain. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.